Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Eh, Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 dan kelompok 1 akan menjelaskan tentang perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Next. Oke, di sini kita dari kelompok 9, tim penyusunnya ada Hari Yogi Saputra, ada Dimas Cahya Ramadan, ada Dito Setiawan, ada Hendy Erwansyah, dan ada saya sendiri, Yeriko Lampedri Simamora. Dan dari kelompok 1, Dan dari kelompok 1 ada Aprila Sasi Lestari, ada Maria Umiati, dan saya sendiri Muhammad Alfiansah, serta Kurotul Aini dan Yulieta Putri Anggraini. Bisa di next saja. Oke, di sini ada table of content. Sini ada 6 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pentingnya perdagangan bagi pembangunan, yang ketiga ada ketentuan dalam perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi, yang keempat ada ketidakstabilan ekspor dan pembangunan ekonomi, yang kelima ada substitusi impor versus orientasi ekspor, yang keenam ada masalah yang saat ini dihadapi negara berkembang. Oke, boleh next. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Nah, dengan beberapa negara di Amerika Utara, Eropa Barat, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan sebagian negara besar lainnya diklarifikasi kurang berkembang atau dengan kata lain sebagai negara berkembang. Berhubungan dengan maju atau lebih maju, negara berkembang dicirikan secara umum dengan pendapatan per kapita realnya rata-rata rendah. Nah, proporsi yang tinggi dari angkatan kerja di pertanian dan kegiatan utama lainnya seperti ekstraksi mineral, harapan hidup yang rendah, tingkat buta huruf yang tinggi, tingkat yang tinggi pertumbuhan penduduknya, dan rendahnya tingkat pertumbuhan pendapatan per kapitanya. Next. Selanjutnya ada pentingnya perdagangan bagi pembangunan. Next. Di sini ada teori perdagangan dan pembangunan ekonomi. Nah, menurut teori perdagangan tradisional, jika setiap negara berspesialisasi dalam produk komoditas keunggulan komparatifnya, output dunia akan lebih besar dan melalui perdagangan. Setiap negara akan berbagi keuntungan. Nah, manfaat dinamis dari teori ini adalah untuk dibedakan dari manfaat statis dan keunggulan. Manfaatnya adalah yang dihasilkan dari produksi industri adalah tenaga kerja yang lebih terlatih kekuatannya dan lebih banyak inovasi, harga yang lebih tinggi, dan lebih stabil untuk ekspor negara dan lebih tinggi pendapatannya bagi rakyatnya. Yang kedua itu ada berdagang sebagai mesin pertumbuhan. Nah, menurut Nurse 1970, sektor ekspor merupakan sektor unggulan yang mendorong perekonomian ini ke dalam pertumbuhan dan pembangunan yang cepat. Itu adalah perdagangan internasional berfungsi sebagai mesin pertumbuhan bagi negara-negara selama abad ke-19. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada kontribusi perdagangan untuk pembangunan. Nah, meskipun perdagangan internasional secara umum tidak dapat diharapkan menjadi mesin pertumbuhan, saat ini masih banyak cara selain keuntungan statis dari keuntungan komparatif dalam yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara saat ini. Haberler antara lain telah menunjukkan efek menguntungkan penting berikut yang berdampak pada pembangunan ekonomi. Di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik. Oke, materi yang berikutnya ada ketentuan dalam perdagangan internasional dan juga pembangunan ekonomi. Boleh di next, Hendy? Nah, di sini ada beberapa definisi ya terkait dengan teori perdagangan internasional. Nah, di sini kita itu dapat mendefinisikan komoditas ataupun barang itu sebagai N atau persyaratan perdagangan dan juga sebagai rasio indeks ekspor suatu negara atau PX terhadap indeks impornya. Indeks impor kita definisikan sebagai PM. Nah, ini rumusnya yakni persyaratan dalam perdagangan itu sama dengan PX dibagi PM dikali dengan 100. Yakni indeks harga ekspor suatu negara dibagi dengan indeks harga impornya, maka dikalikan 100, itulah persyaratan terhadap perdagangan internasional. Nah, di sini kita ambil contoh ya, misalkan pada tahun 1980, itu kita jadikan tahun dasar ataupun tahun penentuan. Nah, di sini nilai N-nya tadi sama dengan 100. Nah, dan pada akhir tahun 2010, nilai PX-nya negara itu turun menjadi 5% ataupun menjadi 95%. Nah, sementara PM-nya ini naik
atau indeks harga impornya itu naik 10% menjadi 110%, maka nilai tukarnya ini bisa kita hitung tadi, N sama dengan 95. 95 itu dari indeks nilai dasar dikurang 5% yang PX-nya turun, dan juga ada per 110% dikali dengan 100. Nah, jadi ini hasil N-nya atau persyaratan perdagangan internasionalnya menjadi 86,36%. Oke, boleh di next. Nah, yang selanjutnya antara tahun 1980 sampai tahun 2010 itu mengalami penurunan harga ekspor nasional sebesar 14%. Nah, syarat perdagangan pendapatan suatu negara didefinisikan oleh I sama dengan PX per PM dikali QX. QX sendiri merupakan volume dari ekspor ataupun banyaknya jumlah barang yang diekspor. Nah, ini dilakukan untuk mengukur basis ekspor ataupun komoditas basis, komoditas tertinggi untuk suatu negara ekspor ke negara lain, dan juga untuk mengukur kapasitas agar negara dapat menerapkan impor. Nah, jika QX-nya naik dari 100 pada tahun 1980 menjadi 120 atau naik 20%, nah maka syarat perdagangan pendapatannya menjadi 95 per 100 dikali 120 sama dengan 0,8636 dikali 120, yakni 103,63. Ini bisa ditarik kesimpulan bahwa ada kenaikan ekspor sebesar 3,63%. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Hendy. Selanjutnya, menurut ekonom seperti Prebisch, Singer, dan Myerdal, istilah komoditas dari perdagangan negara berkembang cenderung memburuk karena sebagian besar peningkatan produktivitas seperti terjadi di negara maju yang diberikan pada pekerja dalam bentuk upah yang tinggi. Harga jasa pekerja lebih rendah di negara berkembang meskipun produktivitasnya meningkat. Nah, sedangkan negara maju mempertahankan produktivitas dengan pemberian upah yang tinggi bagi pekerja dan memperoleh manfaat dari peningkatan produktivitas negara. Negara berkembang melalui harga rendah bagi komoditas pertanian yang diekspor. Nah, di sini dari grafik ini kita bisa menyimpulkan bahwa pentingnya muncul dari penelitian ini yaitu pertama, kita memperkirakan perubahan ketentuan perdagangan sekuler pasti menghadapi kesulitan statistik yang serius. Kedua, gerakan persyaratan perdagangan keseluruhan dari semua negara berkembang tidak memiliki banyak relevansi untuk individu negara-negara berkembang. Lalu yang ketiga, sebagian besar penelitian menemukan bahwa terlepas dari pergerakan sekuler dalam hal perdagangan komoditas, istilah pendapatan secara keseluruhan perdagangan negara-negara berkembang sebagai sebuah kelompok telah meningkat secara substansial dari waktu ke waktu karena volume ekspor yang meningkat tajam. Di sini adalah grafik gerakan historis dalam komoditas dan ketentuan pendapatan perdagangan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya mengenai kestabilan ekspor dan pembangunan ekonomi. Next. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa negara-negara berkembang sering mengalami fluktuasi. Fluktuasi ini terjadi secara liar dalam harga ekspor utama mereka. Hal ini disebabkan oleh permintaan dan penawaran yang tidak elastis dan tidak stabil. Sebagian kecil pendapatan mereka untuk komoditas seperti kopi, teh, kakao, dan gula. Akibatnya ketika harga komoditas ini berubah, rumah tangga tidak secara signifikan mengubah pembelian mereka atas komoditas ini, menghasilkan permintaan yang tidak elastis. Next.
Ya, hasil dari pengukuran kestabilan ekspor dan pengaruhnya pada pengembangan, di sini dikatakan bahwa hasil penelitian McBean menemukan bahwa selama periode 1946 sampai 1958, indeks kestabilan pendapatan ekspor dan adalah 23 untuk kelompok 45 negara berkembang dan 18 untuk kelompok 18 negara maju. McBain juga menunjukkan bahwa kestabilan yang lebih besar dari pendapatan ekspor negara-negara berkembang dikarenakan jenis komoditas yang diekspor. Dan selanjutnya perjanjian komoditas internasional. Kita bisa melihat bahwa pada tahun-tahun yang baik, harga domestik akan ditetapkan di bawah harga-harga dunia, sehingga Dewan dapat mengumpulkan dana dan kemudian akan dicairkan di tahun-tahun buruk dengan membayar produsen dalam negeri lebih tinggi dari harga dunia. Namun, kebijakan ini memiliki kesulitan besar dalam mengantisipasi harga domestik dan korupsi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini selanjutnya ada substitusi impor versus orientasi ekspor. Boleh di next. Nah, yang pertama ini ada pembangunan melalui substitusi impor versus ekspor. Nah, selama tahun 1950-an sampai 1970-an, sebagian besar negara berkembang melakukan upaya yang disengaja untuk industrialisasi daripada terus mengkhususkan diri dalam produksi komoditas primer seperti makanan, bahan mentah, dan mineral. Nah, untuk ekspornya itu seperti yang ditentukan oleh teori perdagangan tradisional. Lalu di sini juga ada experience dengan substitusi impor. Pada kebijakan industrialisasi melalui substitusi impor, umumnya hanya dibatasi sukses atau dengan kegagalan saja. Nah, tingkat perlindungan efektif yang sangat tinggi dalam kisaran 100 hingga 200% atau lebih yang umum selama tahun 1950-an sampai 1970-an di negara-negara seperti India, Pakistan, Argentina, dan Nigeria. Hal ini menyebabkan industri dalam negeri sangat tidak efisien dan harga yang sangat tinggi bagi konsumen dalam negeri. Lalu di sini juga ada liberalisasi dan pertumbuhan perdagangan di negara berkembang. Ini dimulai pada tahun 1980-an, banyak sekali negara berkembang yang sebelumnya mengikuti strategi industrialisasi substitusi impor ini atau ISI, yang mulai meliberalisasi perdagangan dan mengadopsi orientasi keluar. Reformasi ini didorong oleh krisisnya utang yang dimulai pada tahun 1982 dan keberhasilan nyata dari negara-negara yang berorientasi keluar. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tabel reformasi perdagangan di negara berkembang terpilih. Yang pertama ada Argentina dengan tingkat tarif rata-rata dikurangi 18% menjadi 11% dari impor pembatasan lisensi. Secara substansial berkurang pada tahun 1991. Tingkat tarif tertinggi dipotong 15 poin persentase pada tahun 1992. Lalu ada Brazil dengan reformasi perdagangan besar diumumkan pada Maret 1990 untuk menggantikan hampir semua kuota dengan tarif-tarif rata-rata diturunkan dari 37% menjadi 25% pada tahun 1990. Menjadi 21% pada tahun 1992 dan menjadi 14% pada tahun 1994. Lalu ada Chili dengan reformasi pada tahun 1973, semua kuota telah dihapus dan tarif seragam 10% adalah dikenakan pada semua barang kecuali mobil. Tarif dinaikkan menjadi 15% setelah krisis ekonomi awal 1980-an. Lalu ada Cina dengan reformasi perdagangannya, yaitu sebuah perjanjian pada tahun 1992
memulai liberalisasi impor yang signifikan, termasuk penghentian hampir 90% dari seluruh NTBS pada tahun 1998. Lalu ada Egypt yang dengan reformasi perdagangannya, yaitu kuota impor untuk semua barang yang dapat diperdagangkan turun dari 37% pada tahun 1990 menjadi 23% pada tahun 1991 dan 10% pada tahun 1992. Dan pada tahun 1993 tertinggi tarif diturunkan dari 100% menjadi 80%. Lalu ada India dengan reformasi perdagangannya, yaitu persyaratan perizinan impor yang membatasi mencakup 70% dari semua impor dihapuskan pada tahun 1992 dan tarif puncak dikurangi dari 110% menjadi 85% pada tahun 1993. Lalu ada Meksiko dengan reformasi perdagangannya, yaitu kuota dikurangi secara substansial mulai tahun 1985 pada tahun 1988, tarif dikurangi menjadi rata-rata 11% dengan tingkat maksimum 20%. Lalu ada Filipina dengan reformasi perdagangannya. Reformasi perdagangannya diadopsi pada tahun 91 untuk mengurangi tarif rata-rata dari 28% menjadi 20% pada tahun 95. Beberapa kuota juga dicabut. Lalu untuk Turki, yaitu kuota dan hambatan NTBS lainnya telah berkurang secara substansial mulai tahun 80-an dan tarif berkurang secara substansial pada tahun 92. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada masalah saat ini yang dihadapi di negara berkembang. Bisa di next. Kemiskinan di negara berkembang. Nah, tabel di atas ini menyajikan terkait dengan jumlah penduduk dan pendapatan per kapita tahun 2010. Pertumbuhan pendapatan per kapita real dari tahun 1990 hingga 2010, serta kematian bayi dan harapan hidup pada tahun 1990 dan 2010 di berbagai kelompok negara. Bisa di next. Nah, terdapat 3 masalah. Yang pertama itu ada masalah utang luar negeri negara berkembang. Selama tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, negara-negara berkembang mengakumulasi total utang luar negeri melebihi 1 triliun dolar, yang menurut mereka sangat sulit untuk melunasi. Negara berkembang diminta oleh Dana Moneter Internasional atau IMF untuk mengadopsi langkah-langkah penghematan untuk mengurangi impor dan untuk memotong inflasi, kenaikan upah, dan program domestik. Yang kedua ada masalah perdagangan negara berkembang. Selama tahun 1980-an, negara-negara maju dilanda oleh pertumbuhan yang lambat dan pengangguran yang besar. Hal ini meningkatkan hambatan atau perlindungan perdagangan yang mereka berikan kepada beberapa industri besar mereka, seperti tekstil, baja, pembuatan kapal, produk elektronik konsumen, pesawat televisi, sepatu, dan banyak produk lainnya terhadap impor dari negara berkembang. Dan yang terakhir itu ada globalisasi dan kemiskinan dunia. Meskipun globalisasi sering dituduh meningkatkan kemiskinan dunia, kenyataannya kemiskinan dunia mungkin akan semakin meluas tanpa adanya globalisasi. Yang benar adalah bahwa globalisasi tidak menguntungkan semua bangsa. Bisa di next. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya saya lanjutkan ke PJ. Oke, izin masuk ya. Kelompok 1 sama kelompok 9. Mungkin boleh dilanjutin tanya jawab aja kali ya dari seluruh kelompok. Mulai dari kelompok 2 mungkin ada pertanyaan. Ya, tes. Assalamualaikum, suaranya terdengar kan ya? Masuk Sukarja. Ya, izin bertanya,
bagaimana sih laju pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi sama penurunan hambatan perdagangan? Mungkin bisa dijelasin ya alurnya atau caranya gimana penurunan hambatan perdagangan itu bisa mempengaruhi laju pertumbuhan. Iya benar, mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Jelas nggak ya? Halo? Ya, sepertinya. Jadi kurang lebih pertanyaannya gimana sih laju pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh hambatan perdagangan? Kayak gitu benar nggak? Iya betul, makasih. Oke, makasih juga Surya. Oke, mungkin boleh dilanjutin dari kelompok 3, ada yang mau bertanya? Halo, kedengeran nggak suaranya? Masuk. Oke, jadi kenalin saya dari kelompok 3, izin bertanya. Mengapa impor di Indonesia sampai saat ini tuh lebih tinggi dibanding ekspornya? Karena dari tahun-tahun sebelumnya pun kan impor emang selalu tinggi kan. Kenapa sampai saat ini di Indonesia tuh masih tinggi impornya dibanding ekspornya? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Anita. Kelompok 1 sama kelompok 9 udah jelas kan ya pertanyaannya tadi? Boleh Sudah. lanjut kelompok 4. Dari kelompok 4 ada yang mau tanya? Oke. Kedengaran nggak suaranya? Kecil suaranya Nirla. Kedengaran jelas? Udah. Oke, saya Nirma Heliatul Awalia dari kelompok 4. Izin bertanya, tadi itu kan ada 3 jenis perjanjian komoditas internasional. Nah, boleh minta tolong dijelasin nggak dari ketiga jenis perjanjiannya? Terima kasih. Safina, ini boleh bertanya lagi nggak? Dari kelompok 4 juga. Enggak sih, dari kelompok 11. Sesuai urutan aja ya, Eja. Tadi kan udah kelompok 4. Dari kelompok 5 mungkin boleh nih, kalau ada yang mau tanya. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Kurniawan dari kelompok 5. Mau nanya bedanya antara substitusi impor sama orientasi ekspor itu apa ya? Mungkin bisa dijelasin. Terus kenapa kalau negara yang menerapkan substitusi impor itu cenderung mengalami kerugian ya? Atau bahkan kalau dia untung itu cuma sedikit, mungkin bisa dijelasin. Cukup. Terima kasih kelompok 5. Boleh nih dilanjut dari kelompok 6, ada yang ingin bertanya? Suaranya masuk nggak? Masuk, Pak. Oke. Saya dari kelompok 6, perwakilan kelompok 6 yang bertanya, dampak dari ketidakstabilan ekspor impor itu apa saja bagi negara berkembang dan apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi penerus untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 6. Boleh dilanjut dari kelompok 7, ada yang ingin bertanya? Oke, kelompok 7 izin bertanya. Nama saya Nelia Febrianti, jadi saya ingin bertanya tentang kan Korea Utara itu, maaf ya lagi hujan, kan Korea Utara itu ekonominya tertutup ya, dia nggak ngelaksanain perdagangan internasional. Nah, tadi bahasannya tentang perdagangan internasional dan pembangunan gitu. Pertanyaan saya, bagaimana caranya pembangunan ekonomi di Korea Utara itu tetap berjalan walaupun negara tersebut tidak melaksanakan perdagangan internasional? Oke, sampai kelompok 7. Tadi pertanyaannya 4 sampai 5 kelompok aja ya?
Apa gimana? Awalnya tuh sampai 4 kelompok, Jo, tapi akhirnya bapaknya bilang semua kelompok. Nggak tuh bingung deh jadinya mana. Iya, makanya. Enggak, mungkin banyak-banyak bisa lah. ditarik. Iya, nggak usah. Kalau bisa, kalau kan ini ada 14 kelompok, mungkin dibagi 2 aja kali ya. Jadi 7 kelompok aja yang nanya. 7-nya lagi bisa buat di kelompok selanjutnya gitu. Ah iya bisa. Boleh, setuju sama Ona. Setuju banget lah. Oke, berarti pertanyaannya di skip aja ya sampai kelompok 7. Atau satu lagi nih, ini tadi baru 6 pertanyaan sih. Satu lagi kali ya. Ada yang mau tanya nggak nih? Satu pertanyaan terakhir. Gue deh, bentar ya, bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ke kelompok 1 sama 9. Kan itu udah dijelasin ya, substitusi impor itu. Bentar. Sorry. Berisik, sorry ya kalau berisik. Nah, tadi kan udah dijelasin di buku itu pas saya baca itu substitusi impor itu perusahaan makanan, misalnya contoh makanan dari luar negeri itu dibangun di Indonesia. Terus otomatis kan itu bahan-bahan bakunya itu kan dipakai dari Indonesia nih. Nah, tapi dilihat dari buku nih kelemahannya itu pertanian atau bahan-bahan mentah di Indonesia itu malah menurun kalau misalnya ada substitusi impor. Nah, mungkin bisa dijelasin nggak sih untuk kelompok 1 dan 9 itu maksudnya gimana gitu? Padahal kan substitusi impor nih, yang seharusnya itu bahan bakunya itu dari Indonesia sendiri gitu, tapi malah kelemahannya itu bahan mentah dari Indonesia itu dipakainya itu rendah gitu. Kayak gitu aja sih, makasih. Oke, udah 7 pertanyaan ya. Mungkin untuk dijawabnya diserahin aja nih ke kelompok 1 sama kelompok 9. Silakan. Baik, mungkin saya Deprilia Sasi Lestari dari kelompok 1, izin menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3 ya yang ditanya oleh Anita. Yang di mana pertanyaannya itu, mengapa sampai saat ini impor di Indonesia lebih tinggi dibandingkan ekspornya? Nah, menurut saya, karena salah satu penyebabnya ini ada di ketahanan pangan di Indonesia yang masih sangat minim. Nah, Indonesia sendiri kan masih menjadi negara yang agraris, yang masih mengimpor beras sebagai makanan pokok, padahal beras juga bisa diganti dengan bahan
bahan-bahan yang lain seperti singkong, umbi-umbian, atau bahkan kentang. Nah, tetapi di Indonesia masih saja mengimpor beras. Makanya kenapa di Indonesia sendiri impor impor itu lebih tinggi karena di Indonesia sendiri kan bahan pokok beras itu dibutuhkan banget. Jadi makanya kenapa Indonesia itu impornya masih tinggi karena itu sih. Apakah terjawab, Anita? Oh iya, terima kasih April, sangat jelas jawabannya. Ya, sama-sama. Suaranya kedengeran nggak ya? Masuk. Kedengeran. Oke, perkenalkan saya Riko Lamendres Mora dengan NIM 170.162.00.29. Di sini saya mau jawab pertanyaan dari Nirma tadi terkait dengan perjanjian komoditas internasional dan 3 jenisnya ya. Yang pertama saya mau jelasin dulu tujuan dari perjanjian komoditas internasional ini adalah untuk menstabilkan harga komoditas yang memiliki jangkauan penawaran dan permintaan yang luas atau secara internasional dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti cuaca yang harganya berfluktuasi tajam dengan cara yang tidak bias terhadap salah satu negara pengekspor dan pengimpor. Nah, jenis perjanjiannya yang pertama itu ada Perjanjian Gandum Internasional yang didirikan pada tahun 1949 dan perjanjian gandum internasional ini juga direorganisasi pada tahun 1968 dan kemudian dimulai lagi pada tahun 1971. Nah, yang kedua itu ada Perjanjian Kayu Tropis Internasional, yaitu sebuah organisasi antar pemerintah dengan 59 anggota yang secara kolektif menguasai sekitar 80% hutan tropis di dunia dan 90% perdagangan tahunan kayu tropis. Terus yang terakhir itu ada Organisasi Kopi Internasional. Nah, organisasi ini adalah organisasi antar pemerintah utama untuk kopi. Nah, anggotanya pengekspor ini menyumbang lebih dari 97% produksi kopi dunia dan anggota pengimpornya bertanggung jawab atas sekitar 80% konsumsi kopi di dunia. Kira-kira udah jelas belum ya? Sudah jelas, makasih untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Tes, apakah suara saya masuk? Masuk. Masuk. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dito Setiawan dengan NIM 170.162.0127. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Sukarja. Kalau nggak salah tadi pertanyaannya ini terkait hambatan perdagangan itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oke, baik. Di sini saya ingin menjawabnya. Nah, di sini kita perlu tahu dulu nih. Yang pertama, terkait dengan hambatan perdagangan. Apa sih yang dimaksud dengan hambatan perdagangan itu? Hambatan perdagangan merupakan suatu kegiatan yang dapat menghambat suatu perdagangan internasional. Artinya, dalam perdagangan internasional itu akan terjadi suatu batu yang akan menghambat terjadinya arus barang dan jasa keluar ataupun masuk dari dalam negeri. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih, hambatan dalam perdagangan internasional itu dibagi menjadi dua, yaitu ada hambatan tarif maupun hambatan non-tarif atau tarif barier ataupun non-tarif barier. Nah, di sini hambatan tarif sendiri ini dilakukan ketika pemerintah menerapkan pajak ataupun bea masuk kepada barang yang masuk ke dalam negeri. Nah, di sini kita tahu sendiri nih, kalau pajak itu kan merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar ya. Nah, dari pajak ini, pemerintah dapat membangun segala infrastruktur yang akhirnya dapat memudahkan kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi maupun kegiatan produksi dilakukan oleh masyarakat. Nah, sehingga jika kegiatan ekonomi itu lancar, maka akan terjadi perputaran kegiatan ataupun perputaran uang, sehingga akan menyebabkan
meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Nah, jika kita lihat dari pendapatan non-tarif barrier ataupun hambatan non-tarif, ini misalnya ada subsidi terkait barang produksi. Nah, ini dilakukan ketika pemerintah memberikan subsidi kepada produsen agar harga barang yang diproduksi oleh produsen ini harganya berkurang, sehingga produsen sendiri mempunyai keunggulan kompetitif dalam masalah harga, agar ketika produsen itu mengekspor barang ke luar negeri, barang yang diekspor itu di luar negeri itu harganya lebih murah daripada barang di dalam negeri itu sendiri. Nah, artinya produk ini memiliki keunggulan daripada produk lainnya, sehingga masyarakat dapat menarik minat ataupun dapat membeli produk yang harganya lebih murah tersebut. Nah, akibatnya akan terjadi banyak produksi yang akan diekspor nih oleh produsen. Nah, karena banyaknya ekspor tadi akan mengakibatkan devisa kita naik, dan juga pasti produsen akan menambah tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat dan kemudian akan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Baik, begitu jawaban saya. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar apa? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ilham, yang mana pertanyaannya itu apa dampak dari ekspor dan impor yang tidak stabil bagi negara berkembang. Nah, dampak dari ekspor dan impor yang tidak stabil bagi negara berkembang ini, khususnya pada masa pandemi ini ya, itu bisa menghambat kegiatan, bisa menyebabkan kenaikan harga sejumlah di komoditas pangan dan penutupan sejumlah bisnis. Nah, ketika penutupan bisnis ini, maka kan bisnis ini bisa kehilangan pendapatan, lalu jadinya pengangguran cenderung akan meningkat tajam. Nah, dampak ini akan terus terasa selama adanya pembatasan pergerakan orang dan kegiatan ekonomi, serta tergantungnya pada respon dari otoritas-otoritas keuangan nasionalnya. Menurut saya itu sih, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Apakah Ilham terjawab? Jawab, April. Terima kasih.
Oke, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Jiah, yaitu mengenai mengapa Indonesia masih suka gitu mengimpor barang-barang mentah. Indonesia sendiri kan memang sering mengimpor barang-barang mentah, terutama tuh nikel. Nah, namun sekarang ini Pak Jokowi kan menerapkan untuk mengekspor nikel menjadi barang setengah jadi. Nah, tetapi kenapa pada dulu-dulu tuh Indonesia masih sering mengimpor barang mentah keluar? Nah, alasan terbesarnya tuh karena Indonesia belum memiliki alat yang memadai untuk membuat barang mentah tersebut menjadi barang setengah jadi ataupun jadi. Nah, oleh karena itu mengekspor dalam bentuk barang mentah menjadi upaya yang paling bagus yang dilakukan oleh Indonesia. Itu saja sih tadi. Oke, makasih Alfiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulita Putri Anggraini dari kelompok 1. Izin menjawab pertanyaan dari Amel. Yang pertanyaannya tadi itu, bagaimana cara pembangunan ekonomi di Korea Utara tetap berjalan walaupun tidak melaksanakan perdagangan? Nah, contohnya itu kayak tadi, kayak kondisi ekonomi Korea Utara pasca Perang Korea. Nah, Korea Utara itu menerapkan kebijakan dari sistem ekonomi dan politik sosialis, dan mengenalkan ideologi baru yaitu Jusche. Selain itu, kebijakan dari Korea Utara melakukan kerjasama ekonomi dan menerima bantuan dengan negara komunis lainnya, dan mempertahankan diri dari kekuatan militer yang ada. Korea Utara melakukan beberapa kebijakan untuk mengembalikan ekonomi negaranya. Yang pertama itu, Korea Utara melakukan rencana pembangunan ekonomi pada tahun 1953. Ada 3 fase rencana yang dilakukan untuk memperbaiki ekonominya. Persiapan untuk melakukan rehabilitas dan pembangunan ekonomi nasional dengan melakukan rencana pembangunan 3 tahun, yaitu pada tahun 1954 sampai 1956, untuk mengembalikan kondisi ekonomi sebelum perang terjadi lagi di semua cabang. Rencana 5 tahun pada tahun 1957 sampai 1961 merupakan rencana mendanai untuk industrialisasi, terutama dalam industri berat. Nah, kebijakan yang dilakukan oleh Korea Utara ini dinilai sangat berhasil terhadap pembangunan ekonomi di Korea Utara. Korea Utara melakukan banyak nasionalisasi terhadap industri-industri sisa peperangan dari tangan pengusaha. Dan yang membuat Korea Utara menjadi lebih berkembang adalah pertumbuhannya dalam mengembangkan industri besar yang sangat pesat, di mana Korea Utara bisa melewati ekonomi Korea Selatan dengan sangat pesat. Dalam jumlah pabrik industri besar, Korea Utara jauh lebih unggul, dan ini yang membuat ekonomi Korea Utara menjadi maju pesat. Nah, jadi tadi itu caranya dengan menerapkan kebijakan melakukan kerjasama ekonomi dan menerima bantuan dengan negara komunis.
lainnya dan mempertahankan diri dari kekuatan militer yang ada. Cukup sekian jawabannya. Apakah bisa dimengerti, Amel? Kalau bisa dimengerti, Lolita. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Mungkin karena semua pertanyaan sudah terjawab dan sepertinya sudah pada ngerti ya jawabannya. Diakhiri aja presentasi dari kelompok 1 dan 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibalikan kepada PJ.